Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Sungguh bersyukur dan bersukacita kembali melalui program Suara Gembala. Saya Pendeta Cheng Kim Guan menyapa, mengunjungi Ibu Bapak Saudara terkasih dimanapun berada, yang mana kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah pencipta khalik langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi bukti nyata semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dari sebab itu kami saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama bersekutu dengan firman-Mu agar kami dapat menikmati dan mengalami kuasa daripada firman-Mu. Urapi, berkati kami semua dimanapun berada tanpa kecuali satupun, agar dalam waktu yang sangat singkat ini kami betul-betul dapat menikmati kuasa firman yang hidup yang membangkitkan iman pengharapan kami. Terlebih hamba-Mu yang tanah liat ini Tuhan perlengkapi dengan kasih karunia hikmat dan urapan Roh Kudus, agar kata-kata yang Hamba sampaikan betul-betul merupakan firman yang hidup yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Judul perikopnya, Angin Ribut Diredakan. Ya, kita sudah banyak kali mendengar cerita ini, banyak kali mendengar perikop ini. Atau bahkan mungkin juga saat ini kita sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Badai hidup yang begitu menggelora, yang begitu menakutkan, dan yang seolah-olah hampir menenggelamkan segala keberadaan kita. Mungkin rumah tangga kita hampir tenggelam, usaha kita hampir tenggelam, pekerjaan kita hampir tenggelam, pelayanan kita hampir tenggelam, atau apapun. Mari kita mau renungkan bersama perikop ini. Sebab di balik peristiwa ini ada pelajaran-pelajaran yang dapat menjadi satu arahan tuntunan bagi kita semua, agar kita mengalami bagaimana kuasa perkataan Tuhan yang meredakan segala badai kehidupan yang sedang menggelora. Puji Tuhan, kita akan lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 4 ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, dalam ketiga ayat ini kita bisa perhatikan apa pesan yang disampaikan oleh Markus untuk kita dapat sama-sama renungkan. Di dalam ayat yang ke-35 kita temukan bahwa Tuhan yang memberi prakarsa, Tuhan yang mengajak murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi inisiatif penyeberangan itu bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang mengajak murid-murid, mari kita menyeberang. Mari kita bertolak ke seberang.
Respon mereka apa? Mereka sigap. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Nah, Markus menuliskan mereka bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Sekarang mereka yang membawa Yesus, murid-murid yang membawa Yesus, sedangkan inisiatif perjalanan penyeberangan itu sepenuhnya inisiatif daripada Tuhan. Yesus yang mengajak. Tetapi mereka yang membawa Yesus seolah-olah ada pengalihan kepemimpinan, pengalihan pengendalian. Mereka yang membawa Yesus. Di dalam ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini yang terjadi. Yesus yang ajak mereka menyeberang. Tetapi dituliskan oleh Markus, mereka yang kemudian membawa Yesus menyeberang. Kita tahu ini perubahan kepemimpinan. Terjadilah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Padahal itu wilayah kerja murid-murid. Kita tahu murid-murid itu sebagian besar adalah nelayan. Di mana kerjanya? Ya di danau itu. Jadi sebetulnya murid-murid itu sudah tahu betul karakter, sifat daripada danau itu. Cara mereka harus mendayung perahu atau mengarahkan perahunya mengikuti arah angin dan lain sebagainya. Mereka tuh sudah pengalaman di situ. Tetapi kali ini betul-betul di luar kemampuan mereka. Sehingga dikatakan air itu masuk ke dalam perahu. Perahu hampir penuh dengan air. Nah, kita akan lihat di mana Yesus. Di dalam Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid ketika sibuk mendayung, ketika sibuk menghadapi badai, ketika sibuk mengeluarkan air dari dalam perahu, di mana Yesus dituliskan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesusnya tertidur. Yesus tenang, aman, nyaman, tertidur. Murid-murid sibuk sendiri. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan keahliannya, mereka repot sendiri. Yesus ada di atas perahu. Tetapi mengapa Yesus sampai tertidur? Ini menjadi perenungan bagi kita. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, menyeberang seperahu dengan Yesus. Tapi mengapa Yesus tertidur? Jangan sampai perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan yang katanya berjalan bersama Yesus, tapi sayangnya Yesus tertidur. Wah, ini harus hati-hati. Yesus bersama kita, tapi kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sendiri, aktivitas kita sendiri. Kita sedang sibuk menghadapi badai kehidupan yang sangat berat. Kita harus akui ya, hidup ini berat, tidak mudah. Apalagi masa pandemi ini. 2 tahun sudah kita hadapi ini. Bagaimana perjuangan hidup kita? Betul-betul harus diperjuangkan dengan segenap hati, dengan segenap keseriusan. Tapi ingat, jangan sampai Yesus tertidur. Ini yang sedang terjadi. Padahal Yesus yang berinisiatif, ayo kita nyebrang. Tetapi ketika kepemimpinan proses perjalanan penyeberangan itu ambil alih, Yesus tertidur. Kenapa sampai tertidur? Karena Yesus dibiarkan sendiri di belakang. Yesus tidak diajak komunikasi. Seolah-olah Yesus dibiarkan sendiri walaupun ada di atas perahu yang sama. Jangan sampai kebersamaan kita bersama dengan Tuhan
tetapi membiarkan Tuhan tertidur. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita terus membangun komunikasi persekutuan dengan Tuhan. Kala kita menjalani hidup di dalam dunia, di dalam bahtera kehidupan kita, banyak badai yang kita hadapi. Dan tidak hanya kita yang menghadapi badai, tetapi keberuntungan kita jika Yesus ada bersama dengan kita. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Cara membangunkan Yesus, kalau kita renungkan, kira-kira sopan gak? Ini murid-murid membangunkan Yesus dengan cara demikian, ini sopan atau tidak? Sudah jelas sekali, mereka sangat kurang ajar. Mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan disertai rasa jengkel, rasa gundah gulana, rasa takut, dan juga komplain. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Waduh. Ibu bapak saudara terkasih, jangan biarkan Yesus tertidur di dalam hati kita. Jangan izinkan roh Allah yang ada dalam hati kita pasif. Tetapi mari kita gelorakan roh yang ada pada diri kita, roh Allah, untuk semangat agar kita tetap menghadapi sukacita dan pengharapan. Bagaimana cara dan perkataan murid saat membangunkan Yesus? Kalau caranya demikian, sangat tidak sopan. Kalau kita bandingkan satu peristiwa di dalam Lukas 11 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40, itu perikop tentang Maria dan Marta. Kita tahu bahwa pada awalnya Marta menyambut Yesus. Marta menerima Yesus di rumahnya. Setelah Yesus masuk di rumah Marta, apa yang Marta lakukan? Marta meninggalkan Yesus, lalu dia sibuk sendiri. Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Marta, dia punya saudara namanya Maria. Marta yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Setelah Yesus ada di rumahnya, Marta sibuk sendiri melayani. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Akhirnya capek enggak? Marta juga kecapean. Komplain. Marta komplain datang kepada Tuhan. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini komplain daripada Marta. Sama murid-murid pun itu saat itu membangunkan Tuhan Yesus dengan cara komplain. "Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sama ini murid-murid. Serupa dengan apa yang terjadi atas diri Marta. Marta mengundang Yesus, tetapi dia lalu repot dengan urusannya sendiri. Akhirnya dia capek, dia lelah. Ketika kita kembali ke peristiwa Marta ketika Marta komplain begitu, Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini jawaban daripada Tuhan Yesus. Ini penjelasan penerangan daripada Tuhan Yesus atas komplain daripada Marta. Jadi kita tahu, ibu bapak saudara terkasih, daripada sibuk, kita harus mengutamakan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, agar relasi kita antara anak dengan Bapa itu terus terjalin. Allah yang menyatakan kasih-Nya, kita terima kasih-Nya, dan kita pun berespon mengasihi Dia, sehingga tercipta relasi antara anak dengan Bapa itu, relasi yang hidup, relasi yang saling mengasihi. Jangan biarkan Yesus tertidur. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat selanjutnya, ibu bapak saudara terkasih, kembali ke Markus 4 ayat yang ke-39. Dikatakan, "Ia pun bangun
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini yang Yesus lakukan. Sekalipun murid-murid membangunkan Yesus dengan cara yang tidak hormat, yang tidak sopan, tetapi Yesus itu adalah kasih. Ya. Dia menyelesaikan masalah. Dia tidak marah-marah sama murid-murid terlebih dahulu, tetapi dia selesaikan masalah. Ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus bangun. Dan ketika Yesus bangun, maka dia bersabda kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Berbicara kepada danau, bukan berbicara kepada manusia. Manusia punya kuping dan mendengar. Yesus saat itu berbicara kepada danau, "Diam, tenanglah." Danau menjadi tenang. Di sini kita belajar, Ibu Bapak Saudara terkasih, kuasa yang ada pada Yesus itu mengatasi segala alam semesta. Kita seringkali takut, waduh nanti ada banjir, ada longsor, ada tsunami. Ketahuilah, semua dalam kuasa kedaulatan Allah. Nah, kita mesti tahu ini. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada sesuatu yang tidak masuk akal kita, tetapi Tuhan sanggup meredakan. Bagaimana badai besar yang hampir menenggelamkan perahu murid-murid itu begitu mengancam. Tetapi ketika Yesus dibangunkan, Yesus terbangun, lalu dia meredakan badai yang besar. Puji syukur kepada Tuhan. Yuk mari. Mungkin kita menghadapi badai kehidupan yang seolah hampir menghancurkan, menenggelamkan keberadaan kita. Berserulah padanya. Berharaplah padanya. Mohon pengampunannya. Izinkan Tuhan bersabda. Izinkan Tuhan berbicara kepada permasalahanmu yang begitu besar. Di hadapan Dia tidak ada perkara yang mustahil. Jangan kita terlena mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan fasilitas-fasilitas penunjang kita, mengandalkan pengaruh dan kekuasaan kita. Berhenti mengandalkan segala sesuatu yang lain. Tetapi mari saatnya kita mengandalkan Allah. Berserulah padanya. Ketika badai kehidupan yang begitu besar melanda, izinkan kuasa perkataannya berbicara, meredakan badai yang sedang terjadi. Yesus menyelesaikan masalah. Ayat yang ke-40, Markus 4:40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Baru Tuhan Yesus mengkoreksi. Setelah badai menjadi reda, setelah masalah terselesaikan, baru Tuhan Yesus mengkoreksi murid-murid ini semua. Mengapa kamu begitu takut? Ibu Bapak Saudara terkasih, ketakutan yang menguasai hati dan pikiran kita seringkali menggoyang iman percaya kita. Seringkali menggeser iman percaya kita. Karena ketakutannya maka kita berupaya dengan kekuatan kita sendiri. Sebagaimana murid-murid, dia pikir, aku kan nelayan, aku tahu wilayah ini, aku ahli. Udah Yesus biar di belakang di buritan. Mari, nelayan-nelayan, kita bawa Yesus. Nah itu pemikiran mereka seperti itu. Tetapi ketika badai besar, mereka pun angkat tangan. Pengalaman mereka tidak bisa diandalkan. Kekuatan mereka tidak bisa diandalkan. Kehebatan mereka tidak bisa diandalkan sebagaimana kita.
Mungkin kekuatan kita sudah tidak ada lagi. Apa yang bisa kita andalkan sudah tidak ada lagi. Ingat, ada Yesus. Mari kita bangunkan dia. Dia akan berkata untuk menyelesaikan masalah. Dan kita akan duduk diam belajar. Mengapa kita takut? Mengapa kita tidak percaya? Ketakutan membuktikan ketidakpercayaan kita. Puji syukur pada Tuhan. Jadi sebab itu Tuhan Yesus katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan itu berbahaya, meracuni iman percaya kita. Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di dalam ayat yang 41 mereka menjadi sangat ketakutan. Tetapi rasa takut yang mereka alami di dalam ayat yang ke-41 ini berbeda dengan ketakutan-ketakutan sebelumnya. Kalau ketakutan sebelumnya mereka ketakutan karena badai masalah pencobaan begitu besar. Tetapi di dalam ayat yang ke-41 setelah badai menjadi tenang, danau menjadi tenang, takut apa lagi? Tetapi Markus menulis mereka menjadi sangat ketakutan, berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Ketakutan yang dialami oleh murid-murid, ketakutan yang jauh berbeda. Ketakutan yang menghormati pribadi yang ada di hadapan mereka. Itu ketakutan yang mereka alami sekarang. Jadi kita pun anak-anak Tuhan harus takut, hormat. Takut berdasarkan hormat, menghormati Allah, menghormati Yesus. Lalu mereka kasak kusuk, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau angin dan danau taat kepadanya, kenapa kita murid-murid yang selama ini bersama dengan dia kok tidak taat? Ini menjadi perenungan bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara terkasih. Mari kita bangun persekutuan dengan dia. Setiap saat, setiap waktu. Agar kita cakap menghadapi badai gelora kehidupan kita. Bahkan sekalipun mungkin kita lewat lembah-lembah kekelaman. Kita tidak takut bahaya karena dia beserta kita. Dan dia tidak tertidur. Dia tetap bangun, terjaga, peduli, dan memperhatikan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah satu keuntungan besar, sebab kita ini adalah berstatus anak-anak Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui perenungan ini kita semua diingatkan akan peristiwa Yesus meredakan badai ini. Dari sekolah minggu kita cerita ini sudah hafal. Tetapi saat ini kita renungkan ulang. Mari kita bangkitkan kuasa Tuhan yang ada menyertai kita. Sehingga kita dapat menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga badai gelora yang kita hadapi dapat kita lalui bersama dengan Dia. Tuhan penolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang sama-sama kami renungkan. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu yang memberkati kami semua seluruh pendengar Maestro dimanapun berada. Biarlah dengan kekuatan firman-Mu maka timbul pengharapan kami. Dengan kuasa pertolongan Roh Kudus maka kami mampu betul-betul berjalan mengandalkan Tuhan. Dan senantiasa taat akan apa yang Engkau ajarkan dan tuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya perhatian kepedulian-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Mari Tuhan berjalan terus bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.